Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Sebelum mulai, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dilancarkan. Oke. Nah, untuk regulasi, kita akan berbicara mengenai, nilai ambang batas daripada, P3K tahun 2023 sebagai bahan acuan, yaitu Regulasi Nomor 652 Tahun 2023. Nah, di dalamnya bahwa P3K ini terdiri dari seleksinya itu ada 3. Yang pertama, seleksi kompetensi teknis, kedua, seleksi kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, kalau kompetensi teknis ini memang ini yang membedakan daripada seleksi P3K ya. Jadi kompetensi teknis ini di mana kalau P3K ini kan pada umumnya itu harus memiliki pengalaman kerja. Nah, sangat berkaitan dengan seleksinya juga bahwa akan diujikan kompetensi teknis, misalkan untuk jabatan perawat. Nah, berarti kompetensi yang akan diujikan salah satunya juga adalah mengenai kompetensi tentang keperawatan. Begitupun dengan jabatan yang lainnya. Oke, jadi pada regulasi ini juga dijelaskan bahwa materi seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama dan wawancara sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua meliputi yang pertama adalah materi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan jenis jabatan. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang bergelut di dunia pekerjaan yang memang sejalur dengan kompetensinya, mungkin lebih di segala penguasaan materi tentang teknis ini baik itu secara teori dan praktek juga harus dipelajari kembali gitu ya. Nah, adapun yang kedua adalah materi mengenai kompetensi manajerial yang tujuannya untuk menilai komitmen. Nah, ini untuk menilai komitmen, kemampuan, serta perilaku individu dalam berorganisasi. Ini yang perlu digarisbawahi, dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Nah, kompetensi ini terdiri dari meliputi kompetensi yang namanya yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini materi-materi ini juga patut kita bedah satu-satu karena memang jenis soalnya itu banyak banget gitu ya. Jadi harus kita kuasai dari sekarang untuk pemahaman persiapan seleksi tahun 2024 ini. Adapun yang ketiga adalah materi kompetensi sosial kultural, di mana tujuan daripada sosiokultural ini adalah menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama. Ya, jadi menitik beratkan pada agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki. Nah, ini nilainya yang harus kita pahami bersama
yang mana meliputi satu, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir yang keempat adalah empati. Yang terakhir ini juga akan diujikan terhadap seleksi kompetensi daripada P3K, yaitu materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, dan keadilan etika dan kepatuhan. Nah, ini biasanya dia ada waktunya sendiri. Nah, durasi waktunya pada seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana yang terdapat pada regulasi ini, yaitu durasinya adalah 120 menit. Wawancara beda sendiri yaitu dengan waktunya yaitu 10 menit. Nah, teman-teman, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menjawab seluruh soal itu dengan waktu yang sangat singkat, sehingga pada intinya adalah kita harus mempersiapkan diri. Nah, durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi untuk penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan disabilitas ini, ada waktu yang sudah disesuaikan juga pada peraturan ini, yaitu 150 menit, dan wawancara yaitu 15 menit. Nah, untuk jumlah soalnya untuk seleksi kompetensi teknis ini adalah berjumlah 90, untuk manajerial berjumlah 25 butir soal, dan sosiokultural adalah 20 soal, serta wawancara yang terdiri dari 10 soal. Nah, ini kita ada salah satu contoh yang ini mungkin bisa menjadi pemahaman kita bersama. Suatu hari, Tiara sedang membahas hasil survei sebagai enumerator bersama Rani dan timnya. Sikap Rani menurut Tiara tidak begitu ramah dan sopan. Ia terkesan berbicara menggunakan nada yang tinggi. Jika Anda adalah Tiara, maka A. Tidak terganggu dengan sikapnya Rani dan tetap fokus pada hasil survei. B. Memintanya untuk bersikap sopan dan ramah. C. Memintanya untuk santai dan bersikap. D. Menasehatinya dengan nada tinggi juga. Oke, jawabannya apa teman-teman? Iya, jadi untuk pada soal ini kita lihat dulu bahwa situasinya ini adalah sedang membahas hasil survei. Yang ini ya, karena mereka sama-sama menjadi sebagai enumerator. Jadi posisinya mereka itu sedang membicarakan tentang hasil survei. Nah, jawaban yang pertama adalah yang memiliki nilai 4 itu adalah A, tidak terganggu pada sikap Rani dan tetap fokus pada hasil survei. Diikuti dengan poin 3 yaitu meminta untuk bersikap dengan sopan dan ramah, dan memintanya untuk santai dan bersikap itu adalah poin 2, dan poin 1 adalah menasehatinya dengan cara nada yang tinggi juga. Itu dia teman-teman, satu soal untuk sebagai pengenalan untuk soal-soal P3K yang akan diujikan gitu ya. Teman-teman, infonya tahun ini akan besar-besaran sekali perekrutan ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi teman-teman diharapkan ada persiapan untuk yang memang ingin ada cita-cita teman-teman untuk menjadi seorang abdi negara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.